Massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBTBA) menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan Polri mengusut tuntas kasus perundungan dan kematian Dr. Aulia Risma beserta program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Undip. Aksi solidaritas digelar di depan gedung Kemenkes RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berorasi sambil membentangkan poster berisi tuntutan agar Kemenkes dan Polri mengusut tuntas kasus dugaan perundungan dan pemerasan di PPDS Anestesi Undip secara cepat, tepat, dan transparan. Mereka meminta aktor intelektual dan para senior pelaku perundungan segera ditangkap dan diadili. Mereka juga meminta Kemenkes membuat gugus tugas pemberantasan bullying PPDS agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Fakultas Undip mengharapkan agar kasus Dr. Risma terkait dengan perundungan yang di PPDS Anestesi Undip dituntut setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya, setransparan mungkin oleh aparat penegak hukum. Pihak di Treskrimum Polda Jawa Tengah pun melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi terkait kasus dugaan ancaman, intimidasi, dan perundungan terhadap Dr. Aulia Risma. Ya, polisi masih akan terus mendalami bukti-bukti di lapangan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Dr. Aulia. Babak baru kasus perundungan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari kembali dimulai usai keluarga korban resmi melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Pelaporan terkait dugaan perundungan, pemerasan dan intimidasi terhadap Dr. Aulia selama dirinya menempuh program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro, Semarang. Kuasa hukum keluarga Dr. Aulia menyampaikan bukti ancaman, intimidasi, dan perundungan sudah diserahkan ke kepolisian. Berdasarkan laporan itu, pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pun melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, di antaranya keluarga korban, teman-teman satu angkatan korban, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan RI. Jadi ini yang kita dalamin, apakah laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian ini masuk dalam unsur-unsur pidana. Sehingga saksi-saksi yang melihat, mengalami, kemudian mendengar suatu peristiwa pidana, ini yang kita dalamin oleh penyidik seperti itu. Pelapor juga barang bukti ya, Pak? Nah, pada saat melaporkan yang pasti dari pelapor membawa bukti-bukti. Jadi bukti-bukti itu yang kita dalamin. Jadi terkaitan bukti yang sudah dibawa oleh pihak pelapor, terkaitan dengan saksi yang kita dalamin. Kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma menyampaikan, Dr. Aulia sudah mendapat tekanan baik secara fisik maupun psikis sejak tahun 2022. Bahkan ketika Dr. Aulia Risma kecelakaan pun, ia tetap mendapatkan tugas yang berat, seperti angkat galon tanpa ada dispensasi. Keluarga korban pun menyebut Dr. Aulia tidak meninggal karena bunuh diri. Kalau mau dikatakan bunuh diri, ini almarhum ini seorang dokter yang mengerti tentang obat-obatan. Kenapa nggak pakai yang itu? Berarti ada dua jenis obat ya? Dua jenis obat, yang satu mematikan sangat. Jadi mati tidak sakit. Loh, kalau mau bunuh diri kenapa nggak pakai yang itu? Berarti dia pakai obat ya untuk melemaskan. Hanya menghilangkan rasa sakit. Berarti penyebabnya apa, Pak? Sakit memang? Memang sakit. Dia memang sakit ya? Jadi bisa dibayangkan kerja dari mulai jam 3 pagi sampai besok jam setengah 2. Berapa jam dia istirahat? Di militer nggak seperti itu, Mas. Nah, dengan cara Kapolri mendidik dunia pendidik membiarkan hal ini, bagaimana bisa mendapatkan dokter yang memiliki empati? Anda mungkin pernah mengalami ke rumah sakit, tahu-tahu dokternya ngomongnya judes, nggak enak. Lu kalau cara menempahnya seperti ini? Saat ini polisi masih akan terus mendalami bukti-bukti di lapangan, baik dari pelapor maupun hasil investigasi Kemenkes. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.